Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Jadi, video ini kita singkat aja. Ada yang mau dibicarain dikit, ya tentang ilmu juga ya. Jadi, sebelumnya saya mau ngomong soal video sebelumnya. Video sebelumnya tuh saya ada ngevlog ya, yang videonya 50 menit. Saya ngevlog yang jalan ke Kemayoran. Itu saya ada ngevlog bahas soal perilaku-perilaku keroyokan, terus sama kayak perilaku-perilaku berkendara di jalan. Jadi saya mau ngomong di sini Bang, kalau misalnya di video kayak saya sebelumnya itu, saya nggak bermaksud menghina siapapun ya. Maksudnya nggak begitu. Maksudnya gini, maksud maksud dari saya ngomong gitu adalah supaya kita seorang individu itu sadar sama kelakuan kita sendiri sebelum kita menghina orang gitu ya. Itu maksud saya ngomong begitu. Nah ini kayaknya agak ini ya, agak berisik ya. Nggak apa-apa ya, agak berisik dikit. Jadi ini yang mau saya omongin, ada poin-poin penting yang sebenarnya kita harus hindarin banget ya. Ini saya mesti sampaikan karena setelah saya search di YouTube, jarang ada driver ya, maksudnya kayak influencer ya, youtuber driver ojol yang ngebahas hal ini itu jarang saya temuin. Jadi saya mau bahas supaya mitra-mitra yang lain tahu gitu ya. Jadi gini, jadi poin yang mau saya bahas itu soal Grab Bike XL. Jadi kalau misalnya ini poin pertama ya, saya bahas langsung aja. Jadi kalau misalnya ada mitra yang terdaftar di Grab Bike XL maupun itu di Gojek. Gojek kan comfort ya. Karena gini, kita kalau comfort itu gini, Bang. Kalau Gojek itu dia motor Vario 150 aja juga udah masuk comfort. Ya, bedanya sama Grab, kalau Grab itu dia motornya memang harus motor gede kayak PCX, ADV, NMAX sama XMAX ya. Jadi kalau misalnya kalau di Gojek 150, Vario 150 juga udah masuk comfort, itulah gitu-gitu. Jadi lebih ada juga motor-motor yang nggak gede bisa masuk comfort. Nah sekarang nih saya perihal bahasnya tentang Grab ya, Grab XL. Jadi kalau misalnya mitra, teman-teman yang nonton ini ya, kalau misalnya nonton video saya, termasuk juga customer. Saya ngomong ke customer juga, untuk customer kalau misalnya ada pengguna Grab yang nonton video ini. Jadi kalau misalnya ini kita awalnya driver dulu, kita fokus ke driver dulu. Jadi kalau misalnya abang-abang, empok-empok, babe yang terdaftar di Grab sebagai driver Grab XL, ya, jadi akunnya itu terdaftar di Grab XL. Dalam arti lain, motornya di aplikasi itu plat motor gede seperti NMAX, XMAX, ADV atau PCX ya. Tolong hindari, ini penting banget Bang, penting banget. Saya minta tolong banget, tolong hindari yang namanya bawa motor lain. Paham nggak sih Bang? Karena gini, kalau misalnya abang terdaftar di Grab XL, terus abang bawa di aplikasi abang platnya itu motor PCX, terus abang pakai motor NMAX, itu nggak apa-apa, saya masih maklum. Tapi hubungi dulu customer, ya, Kak, maaf, motor saya yang sesuai aplikasi lagi rusak, atau misalnya lagi pokoknya nggak bisa dipakai lah, alasannya mau rusak, mau diservis atau gimana. Saya pakai motor lain, ini NMAX, boleh. Saran saya nggak apa-apa kalau misalnya motornya masih di rana-rana Grab XL ya, rana-rana Grab XL. Jadi kalau misalnya di aplikasi abang PCX terus abang datangnya naik NMAX atau naik ADV, saran saya nggak apa-apa, jangan di cancel, nggak apa-apa, tapi konfirmasi dulu, ngomongin dulu sebelum abang datang ke lokasi. Tapi yang bermasalah ini ya, ini Bang, yang bermasalah ini karena saya dapat laporan dari customer barusan banget ini, makanya ini saya langsung berhenti. Jadi ketika saya dapat ilmu, saya langsung berhenti buat video, saya langsung cepet-cepet buat video supaya orang cepet tahu dan jangan sampai kena. Jadi tadi saya dapat customer ya, penumpang barusan. Jadi customernya cerita, Bang, kemarin saya kan pengguna Grab itu udah lama, dari tahun 2017. Jadi customer saya yang barusan ini dia itu customer Grab itu udah dari 17 ya. Jadi dia pengguna Grab itu udah dari tahun 2017. Jadi dia pengguna setia aplikasi Grab. Dan dia semenjak ada layanan Grab XL, dia selalu pakai Grab XL, udah nggak pernah lagi pakai Grab hemat.
nggak pernah pakai Grab hemat. Memang badannya agak gede, tapi nggak gede-gede banget. Jadi semenjak ada layanan Grab XL, dia nggak pernah pakai layanan lain, selalu pakai Grab XL karena dia ya termasuk kalau menurut saya dia customer yang baik, customer yang baik lah ibaratnya gitu kan. Jadi dia pakai Grab XL semenjak ada layanan Grab XL. Karena layanan Grab XL ini kan belum lama bang. Dan layanan Grab XL ini kayaknya baru rilis tahun 2020 atau 2021 lah. Pokoknya belum lama lah. Saya nggak tahu juga kapan rilisnya. Karena juga saya baru ya daftar di Grab XL. Pokoknya setahu saya itu baru. Ya baru. Kayaknya 2020 ke bawah Grab XL belum ada. Jadi baru. Jadi semenjak ada layanan Grab XL dia selalu pakai Grab XL. Jadi tadi customernya cerita, bang, saya udah sering lebih dari 5 kali ketika pesan Grab XL yang datang itu drivernya pakai motor Next atau pakai Mio atau pakai Beat. Nah, ini bang yang mau saya jelasin. Bang, ketika aplikasi abang terdaftar di Grab XL, terus abang datang pakai motor Beat, pakai motor Next, pakai motor Mio, pokoknya motor-motor yang nggak terdaftar di Grab XL ya. Saran saya, boleh abang ambil. Tapi hati-hati banget bang. Saya nggak rekomendasi abang ambil. Saran saya ketika abang aplikasi abang motornya motor XL, terus mungkin motor abang lagi di servis atau lagi rusak, lagi turun mesin, saran saya abang jangan bawa Grab XL. Jadi abang bawa Grab biasa aja. Kalau pakai Grab Bike biasa, kan itu ada layanannya beda ya bang. Grab Bike sama Grab Bike XL itu kan beda, dua layanan yang berbeda. Kalau misalnya motor asli abang, motor XL abang itu lagi rusak, layanan Grab XL-nya dimatiin. Jadi aplikasi yang nyala itu layanan yang nyala itu layanan Grab Bike aja, XL-nya jangan. Karena kan terpisah layanannya. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena tadi barusan customer saya ini cerita, misalnya kalau customer itu nggak suka bang sama namanya driver yang nggak sesuai sama aplikasi, itu customer rata-rata nggak suka. 80% atau 70-80% customer nggak suka driver yang nggak sesuai aplikasi, apalagi terkait dengan XL. Karena mereka ketika memesan Grab Bike XL, mereka kan biayanya lebih mahal. Mereka kan ada tambahan biaya yang biasanya 15, mereka jadi bayarnya 22 atau 23. Jadi saran saya, ketika motor XL abang rusak, abang jangan nyalain XL, nyalain Grab Bike. Itu pun saya nggak terlalu rekomendasi. Yang paling bagus ketika abang motor asli abang rusak, abang nggak usah layanin Grab Bike sama sekali. Grab Bike-nya nggak usah nyalain, Grab Bike XL nggak usah nyalain, main full paket aja. Kalau memang motornya rusak, mau gimana lagi bang? Soalnya gini bang, sama kayak pengalaman saya sebelumnya. Takutnya gini, ketika abang pakai motor abang pakai XL ya, jadi aplikasi abang itu Grab XL, ketika abang datang naik Beat, terus customernya mau naik dan abang antar, takutnya customernya itu ngedumel di dalam hati, jadi dia nggak minta cancel atau nggak marah. Jadi dia itu kan ada juga customer, bukan ada, banyak customer yang nggak enakan gitu kan bang. Jadi misalnya dia kan pesan XL, terus tiba-tiba abang datang naik Beat, terus si customernya ini kan nggak tahu abang naik Beat karena abang nggak konfirmasi misalnya. Nah ketika abang sampai di titik penjemputan, customernya tetap naik, tapi dia ngedumel di dalam hati. Di dalam hati dia marah, apa sih gue mesen mahal, malah datangnya driver yang pakai motor Beat. Memang dia mau diantar dan sampai tujuan, takutnya abang dilapor. Nah itu masalahnya bang. Makanya saya dibilang di video sebelumnya, customer ini rata-rata mereka tuh nggak langsung marah bang. Lebih bagus langsung marah memang kan, cuman karena mereka nggak enak, males ribut, jadi mereka nggak langsung marah, tapi nanti mereka ngelapor setelah diantar ke tujuan. Nah setelah dilapor nanti saldo abang ditarik bang, kayak di video saya sebelumnya. Nah Grab itu sekarang lagi rajin narikin saldo driver kalau misalnya ada laporan dari customer. Jadi Grab pihak aplikator itu udah nggak mau pusing lagi bang kalau misalnya ada laporan dari customer, mau itu nggak ada bukti pun, apalagi ada bukti abang plat motornya XL datangnya naik Beat, apalagi ada bukti, makin kacau kita bang. Makanya saran saya jangan bawa customer kalau misalnya motor XL abang, motor asli abang yang di aplikasi
lagi di servis atau lagi nggak abang pakai. Nah, tapi boleh abang bawa penumpang. Misalnya motor abang ada dua, satu NMAX, satu PCX. Nah, di aplikasi abang itu motor PCX. Terus abang datang pakai NMAX, nggak apa-apa bang. Karena tujuan customer untuk mesan Grab XL itu supaya dapat motor gede, kenyamanan. Jadi kan, kalau di Grab itu kan NMAX, PCX, ADV, sama X-Max kan itu memang termasuk XL. Nah, kalau misalnya asli abang PCX, terus abang datang pakai NMAX, ya nggak apa-apa. Tapi abang konfirmasi dulu. Bu, saya motor PCX saya lagi di servis, tapi ini saya datangnya tetap pakai NMAX kok. Ya, sama-sama motor gede, nggak apa-apa. Customer kalau misalnya gitu nggak apa-apa, nggak bermasalah. Asalkan kita konfirmasi dulu. Intinya, mereka pesan Grab Bike XL itu untuk mendapatkan kenyamanan, tempat duduknya lebih lebar bang. Makanya kalau misalnya motor kita dua, sama-sama XL dua-duanya, sama-sama motor gede, nggak apa-apa, tapi dikonfirmasi dulu ya. Yang paling fatal itu ketika abang pakai Beat. Jadi aplikasi abang NMAX, abang datang pakai Beat, pakai Next, mereka tuh marah. Nanti saldo abang dipotong, bahkan bisa lebih parah, abang bisa disuspend ataupun putus mitra. Ini bahaya banget bang. Makanya itu saya langsung buat videonya ini sekarang, karena tadi saya dengar customernya langsung ngomong, bang saya kesel banget bang. Saya udah 5 kali lebih dapat dapat driver yang bawa motornya yang nggak sesuai sama plat, karena saya mesannya XL. Kecuali gini bang, kecuali abang nggak ada layanan XL, abang pakai motor biasa, di aplikasi abang memang motor Beat, abang datang pakai motor Next atau pakai motor Vino, tapi abang konfirmasi dulu, nggak apa-apa, karena Grab Bike hemat itu nggak ada biaya tambahan kan. Yang paling fatal itu Grab Bike XL, karena semua customer yang memesan Grab Bike XL itu satu untuk kenyamanan mereka. Untuk kenyamanan mereka, maka mereka memesan Grab XL. Karena Grab XL itu mesannya lebih mahal. Nah, itu poin pertama, bang. Untuk poin kedua, ini bahaya juga, bang. Ini bahaya juga. Jadi ini saya mau nyampaikan langsung, karena driver jarang bahas ini di YouTube ya. Saya mau bahas kenapa. Ini penting banget, bang. Ini paling bahaya juga, bang. Ini saya belum sempat bahas. Nah, poin kedua ini yang mau saya bahas adalah perihal meminta customer menginstal orderan. Jadi misalnya gini, ini perihal Grab Bike juga ya bang, penumpang ya. Jadi banyak driver yang ketika mereka dapat orderan Grab Bike atau Grab Bike XL, terserah lah pokoknya Grab Bike, dan itu orderannya pembayarannya cash, apalagi jaraknya jauh. Banyak driver yang memilih untuk minta customer untuk cancel orderan supaya mereka jalan tanpa aplikasi. Jadi biar nggak kepotong sama Grab gitu kan, misalnya pembayarannya cash. Jadi misalnya gini bang, abang dapat orderan dari Pramuka ya, Jakarta Timur misalnya, abang dapat orderan Grab Bike dari Pramuka Jakarta Timur, terus nganternya misalnya ke Bintaro Sektor 9 misalnya. Jadi dari Pramuka ke Bintaro Sektor 9, kita anggap saja ongkosnya di aplikasi ketika orderannya masuk, kita anggap saja ongkosnya 70.000 misalnya ya. Nah, kalau misalnya di aplikasi kita terimanya 70.000, otomatis customernya yang bayar cash ini ya, ini kita ngomongin yang orderannya pembayarannya cash. Ketika masuk ke aplikasi kita pembayarannya 70.000, otomatis customer nggak mungkin bayar 70.000 kan. Nah, 70.000 yang ada di aplikasi kita itu adalah penerimaan bersih. Jadi ketika penerimaan bersih, itu yang bersih kita dapat 70.000 itu misalnya. Tapi nanti ketika kita antar customernya, ketika kita sampai ke tujuan, pasti customernya nggak bayar 70.000 kan bang. Pasti bayarnya 80, bahkan mungkin 90 atau mungkin 100, nggak tahu lah, mungkin 90 ribuan. Yang pasti tidak 70.000, ya sekitar 90 ribuan. Jadi yang di aplikasi itu adalah penerimaan bersih kita, pendapatan bersih kita, tapi customernya nggak bayar sekian. Jadi nanti Grab aplikator langsung motong dari aplikasi kita untuk biaya potongannya, potongan pajaknya, potongan biaya aplikasinya, segala macamnya. Jadi gitu. Nah, saran saya ketika abang pengen melakukan orderan seperti ini, saran saya jangan lagi bang, jangan lagi. Tar dulu bang ya, saya pause dulu bentar. Sesak napas saya bang, soalnya saya lagi kurang sehat. Bentar. Oke bang, lanjut. Oh iya, jatuh handphone. Oke bang, lanjut lagi. Sesak napas saya tadi bang. Nah, lanjut lagi. Jadi jangan lakukan orderan di luar aplikasi. Jadi statusnya itu kayak kita customernya tuh jadi kayak ngecek argonya doang, jadi mesennya. Jadi ketika kita sampai, kita ngomong sama customer, Kak, nggak usah pakai aplikasi ya Kak.
supaya abang dapat ongkosnya lebih penuh gitu kan, ongkosnya penuh, nggak dipotong-potong Grab lagi. Nah, saran saya bang, jangan lakukan ini lagi, ini bahaya banget dan ini gampang kedetek. Ya, gampang kedetek. Kenapa saya bilang gampang kedetek ini? Satu, laporan dari customer. Ya, kita nggak usah bahas tentang laporan dari customer. Udah panjang lebar saya bahas tentang laporan dari customer. Ya, kenapa? Karena customer itu nggak enak untuk ribut-ribut di tempat. Jadi kalau misalnya abang minta cancel, biasanya customer iyain aja. Takutnya dia ngelapor setelah itu nggak usah kita bahas lagi ya. Itu kita pasti tahu laporan. Yang kedua, kedeteknya gara-gara apa gini bang? Jadi ketika tadi contohnya misalnya abang dapat Grab bike cash dari Pramuka Jakarta Timur ngantar ke Bintaro sektor 9, ongkosnya 70.000 di aplikasi, tapi karena abang nggak mau dipotong Grab, mau dapat pendapatannya penuh, ya abang mau menerima pendapatannya penuh, jadi abang meminta customernya untuk meng-cancel orderan, jadi jalan di luar aplikasi, tapi ongkosnya sesuai sama aplikasi gitu kan. Nah, ketika nanti abang customernya udah oke dan abang jalan ke Bintaro, nanti sampai di Bintaro, abang kan nyalain aplikasi bang, ya kan? Jadi ketika abang sampai Bintaro kan abang nyalain aplikasi. Nah nanti kedeteknya di situ bang. Karena apa? Karena Grab itu taunya abang dapat orderan dari Pramuka ke sektor 9, tapi di cancel, ya kan? Grab awalnya nggak tahu. Mungkin Grab menyangkanya memang di cancel, mungkin customernya cancel atau abang yang nggak mau nganter gitulah. Tapi ketika nanti abang di sektor 9, abang nyalain aplikasi, pas abang nyalain jedeng, langsung kedetek sama Grab kalau misalnya abang udah terdeteksi mengantar customer tadi tapi nggak via aplikasi. Kenapa Grab bisa tahu? Karena histori pengenselan itu dengan histori abang nyalain aplikasi itu tempatnya sama. Paham nggak bang? Paham banget ya? Paham ya bang maksud saya? Jadi karena abang cancel tadi dari Pramuka ke sektor 9, nah setelah 1 jam kemudian tiba-tiba abang nyalain aplikasi dan posisi abang itu lagi di sektor 9, itu Grab mendeteksi kalau misalnya abang udah melakukan tindakan curang. Abang udah mengantar customer itu tanpa aplikasi, pasti kedetek bang. Karena apa? Karena awalnya customer itu tadi mesen ke sektor 9, kan di cancel, tiba-tiba abang bener-bener di sektor 9, abang bener-bener di sana. Jadi Grab bisa mendeteksi itu bang. Nah itu yang paling bahaya. Nah kalau masalah orderan di luar aplikasi ini, maksudnya abang minta customernya untuk cancel supaya nggak kena potongan biaya aplikasi dan jasa-jasa lainnya, itu tindakannya berat bang. Tindakannya berat. Jadi ketika abang suspendnya nggak 3 hari, nggak 1 hari bang, 7 hari itu bang. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena dulu saya pernah pengalaman begini. Tapi memang saya dulu itu ya karena saya belum punya YouTube ya, jadi saya nggak cerita. Makanya ini saya ceritakan biar nggak luput dari kesalahan, biar kesalahan saya yang dulu itu nggak dilakuin sama driver-driver lain. Nanti kedetek bang. Jadi dulu tuh saya waktu kedetek melakukan tindakan curang seperti itu saya disuspendnya nggak 3 hari bang, langsung 7 hari. Bayangin, abang nggak narik 7 hari. Kalau saya nggak narik 7 hari itu udah rugi banget bang. Jangankan 7 hari, saya nggak narik sehari aja udah terasa banget ruginya. Karena 1 hari saya ngojek, 1 hari kita ngojek itu bisa dapatin 200 hingga 250.000. Jadi sayang banget bang, apalagi kita punya cicilan dulu, itu sayang banget bang. Kalau untuk apalagi kita kesuspend 7 hari itu rugi banget bang. Nah jadi untuk hal yang saya bicarakan ini bang, tolong jangan dilakuin karena saya udah pernah ngerasain. Dan kalau misalnya abang nongkrong sama driver-driver lain, pasti pernah kok bahas ini. Jadi kalau misalnya abang nggak tahu atau memang abang pernah dengar cerita ini dari luar dan terus abang dengar lagi dari YouTube saya, artinya bang memang hukumannya benar-benar ada bang, dan hukumannya itu berat, 7 hari bang. Jangan itu hukuman paling rendah ya bang, itu hukuman paling ringan. 7 hari ini, suspend 7 hari ini hukuman paling ringan dan bisa langsung kena putus mitra bang. Ini bahaya banget. Kenapa? Karena ini berbahayanya karena ketika abang membawa customer itu, abang kan minta jasanya dari Grab. Abang dapat ongkosnya dari Grab kan, dapat harganya itu kan dari aplikasi Grab. Terus ketika abang cancel, otomatis abang udah nggak bernaung di bawah nama Grab lagi. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa kepada customer nggak bisa ngadu kemana-mana, Grab nggak bisa ngasih asuransi, nggak bisa, karena setiap perjalanan Grab bike itu ada asuransi bang. Jadi ketika ada kecelakaan, ada apa-apa, ketika mereka klaim, mereka bisa klaim karena di situ ada asuransi. Itulah tadi biaya jasa aplikasi, jasa layanan.
Nah, itu semua ada bang, covernya ya, itu semua ada covernya. Jadi ketika abang jalan sama customer, nggak pakai aplikasi, ketika terjadi apa-apa, itu nanti urusannya repot bang, itu bisa pidana bang. Makanya ini bahaya banget, bisa langsung putus mitra karena ini kalau kita kalau kasus seperti ini berakhir buruk, misalnya abang bawa customer di luar aplikasi, terus terjadi kecelakaan, amin-amin, nauzubillah terjadi kecelakaan, ini kalau misalnya customer yang ngelapor sampai memperpanjang, ini urusannya sampai pidana bang, ribet karena kita membawa nama baik perusahaan gitu ibaratnya ya. Itu bahaya bang, makanya saya bilang langsung, ini jangan sampai abang lakuin lagi, jangan sampai minta customer cancel supaya jalan di luar aplikasi, jangan bang, jangan, saran saya jangan. Nah jadi itu bang poin-poin yang mau saya sampaikan. Ini napas saya sesak bang ngomong-ngomong gini bang, karena saya lagi kurang sehat, napas saya juga lagi tipis ini. Nah jadi videonya sampai sini aja bang, itu saya yang mau sampaikan. Ya kalau misalnya abang ngerasa video saya bermanfaat, boleh di like, di like, di share, bantu subscribe juga akun saya. Ya kalau misalnya abang menganggap akun saya nggak penting, ya nggak usah subscribe lah bang, nggak usah di like, nggak usah di share. Ya nah ini negara bebas, kita bebas berpendapat. Kalau pendapat abang akun saya nggak bermanfaat, ya nggak usah di like, nggak usah di share, nggak usah di subscribe juga, nggak apa-apa. Tapi kalau abang menganggap video saya bermanfaat, boleh di like bang, boleh di share juga ya bang, untuk orang-orang yang nggak tahu, apalagi driver-driver pemula. Ya videonya sampai sini aja bang, karena saya udah sesak napas. Saya mau ngambil minum dulu dan mau jalan lagi nih, mau nge-grab lagi. Saya langsung berhenti tadi karena mau ngasih informasi ini. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya bang. Makasih udah nonton bang. Sip, mantap. Waduh, ini saya mau lanjut lagi bang, saya di botol ini. Mantap bang, makasih.